Kalau kamu harus terlihat bahagia setiap hari, agar tidak ditinggalkan, kapan senyummu berubah jadi topeng yang menempel terlalu kuat? Kalau semua orang menilai hidupmu dari sorak di layar, kapan kamu masih bisa bernapas tanpa tepuk tangan? Dengarkan ini sampai akhir, karena cerita ini bisa membantumu mengenali alarm kecil di kepala sebelum kamu lelah sendiri. Kita mulai di tengah panggung, saat lampu studio terasa seperti matahari yang tidak mau padam. Seorang bintang wellness berdiri di depan kamera, ia menjual damai seperti produk promosi harian. Di layar komentar bergerak cepat, ada pujian, ada canda, dan ada tanya yang tajam seperti jarum kecil. Selamat malam, hari ini kita bicara tentang bahagia total dalam 7 hari. Suaranya halus dan stabil, tetapi tangannya gemetar saat memegang cangkir teh yang tidak pernah habis. Produser muda memberi isyarat dengan jempol dan hitungan mundur meluncur seperti kereta yang tidak bisa berhenti. Kita live, senyummu bagus, lanjutkan alur, jangan ragu. 5 menit pertama berjalan aman, lalu sebuah salah sebut kecil menyelinap, dan tawa yang terlalu panjang menutupinya. Komentar berubah arah, ada kata palsu, ada kata lucu, dan ada kata yang membuat perut menegang. Ambil jeda satu napas, minum sedikit, aku jaga kamera dulu. Editor yang setia berdiri di samping, ia tahu kapan harus memotong, dan kapan harus menyelamatkan detik yang rapuh. Tapi detik yang rapuh itu datang berkali-kali, seperti gelas yang retak dan menunggu waktu untuk pecah. Malam itu selesai tanpa skandal besar, tetapi ada garis halus di ujung mata yang tidak bisa ia tutup dengan filter. Besok pagi, agenda bertambah, target naik, dan janji baru diluncurkan seperti kembang api di siang hari. Kita bikin detox 7 hari yang lebih ketat, tambahkan testimoni, sponsor suka angka yang berani. Ia mengangguk, karena angka berarti napas perusahaan, dan napas perusahaan berarti gaji tim. Namun setiap angka datang dengan biaya kecil yang sering disembunyikan di balik senyum. Siang itu ada pesan dari nomor yang jarang muncul, isinya pendek dan hangat, dan agak menampar. Kamu makan yang cukup, kamu jangan lupa istirahat, kamu tidak perlu ramah setiap detik. Ia membalas singkat dan sopan, lalu menatap cermin kecil yang memiliki garis retak di pinggir. Cermin itu seperti catatan harian yang tidak menulis, tapi jujur. Di meja kamera ada stiker bulat bertuliskan hari ini 100% bahagia, ia menempelkannya sendiri pada minggu lalu. Ia percaya kalau ia berhenti tersenyum, maka semua akan runtuh seperti panggung kayu kena hujan. Editor mencoba membawa napas baru dengan ajakan yang sederhana dan manusiawi. Kita jalan kaki sebentar di koridor, aku butuh udara dan kamu butuh jeda. Mereka berjalan 10 menit tanpa bicara, lalu tertawa kecil saat melihat genangan yang membentuk-bentuk hati yang aneh. Tawa kecil bisa jadi jembatan, tetapi jembatan juga bisa goyang kalau beban di atasnya terlalu banyak. Malam berikutnya, seorang penonton lama menulis thread yang rapi dan panjang. Ia tidak marah, ia hanya kecewa. Dulu kontenmu menolongku bangun pagi, sekarang narasimu terlalu mulus dan terlalu cepat, ada bagian yang seperti dihaluskan. Thread itu tidak menuduh kejahatan, ia hanya menunjuk pola kecil yang diulang sampai menjadi kebiasaan. Produser muda menanggapinya dengan strategi yang sangat dikenal di dunia layar. Kita sebut itu serangan iri, kita ganti percakapan, kita naikkan topik baru yang lebih ringan. Strategi itu berhasil sebentar, grafik naik seperti suhu siang, dan sponsor mengirim pesan yang penuh emoji senyum. Kami butuh bukti ilmiah untuk klaim 7 hari. Kami yakin, kamu bisa menyediakannya segera. Kata segera sering terdengar biasa, padahal di baliknya ada tekanan yang mendorong dada dari dalam. Tim melakukan rapat cepat, ada rencana peraga, ada naskah jawaban, ada janji transparansi penuh minggu depan. Namun malam ketika janji besar itu mendekat, rasa was-was menebal seperti kabut yang menolak disibak. Ia memandangi kertas yang berisi poin, tapi matanya menatap kosong ke ruang yang lebih jauh dari ruangan.
Aku bisa jujur, aku bisa cerita apa adanya, aku hanya butuh dukungan kecil agar tidak jatuh. Aku ada di sini, aku jaga audio, aku tidak akan lari. Pada hari siaran yang dijanjikan, lampu studio terasa lebih dekat, seperti menempel pada kulit. Ia membuka dengan salam yang hangat, lalu menunduk sedikit untuk menahan pusing yang datang tanpa izin. Banyak yang tanya kenapa program ini bisa menjanjikan bahagia total. Dalam 7 hari, malam ini aku akan jawab dengan jelas. Ia berhenti sejenak untuk minum, lalu melihat bayangannya di monitor yang sudah diberi filter. Di sana wajahnya tampak mulus, padahal di dunia nyata ada garis yang jujur. Bibirnya bergerak untuk memulai, namun ada bisikan kecil di kepalanya yang tidak berbahasa. Tetap senyum, jangan goyah, ini hanya beberapa menit. Mikrofon menangkap udara yang tidak direncanakan, dan chat mulai mengutip dengan banyak cara. Editor memotong bagian kecil itu untuk arsip, tetapi siaran tetap berjalan karena kontrak menuntut jam yang penuh. Saat sesi tanya-jawab, pertanyaan tentang bukti muncul lagi, kali ini datang dari akun yang namanya sederhana. Apakah kamu pernah gagal menjalani programmu sendiri karena aku sedang mencoba? Aku butuh jujur? Pertanyaan itu seperti kunci kecil yang membuka pintu yang sudah lama ditutup rapat. Ia melihat stiker 100% bahagia di kamera, dan matanya mulai berkaca. Bukan karena sedih yang dramatis, tapi karena lelah. Aku pernah gagal, aku pernah kalah, dan malam ini, aku tidak kuat untuk pura-pura kuat. Ruangan hening sebentar, lalu komentar bergerak dengan kata sama. Ada aku juga, ada terima kasih, ada tolong lanjutkan. Produser muda menatap layar dan menghitung dampak. Ia tahu jujur punya harga, dan sponsor menghitung angka dengan cara lain. Kita tutup bagian itu dengan cepat, lalu kita geser ke rutinitas ringan, nanti sisanya kita edit di belakang. Editor menggeleng pelan, ia memilih tidak menyapu jejak yang penting. Biar kamera merekam, kita butuh momen manusia bukan topeng yang licin. Siaran berakhir dengan penonton yang lebih tenang dari awal, tetapi manajemen tidak selalu tenang ketika lencana brand ikut bergetar. Kami menunda kerjasama sampai ada klarifikasi resmi, kami menghargai kejujuran, namun kami butuh konsistensi narasi. Kata konsistensi bisa menjadi pagar, namun pagar juga bisa menutup jalan pulang. Malam itu ia mematikan lampu studio terakhir, dan untuk pertama kali dalam waktu lama ruangan gelap terasa aman. Ia pulang dengan langkah yang tidak keras, dan menaruh cermin retak di sampah, lalu mengambil udara sampai dada terasa lapang. Keesokan hari, komentar dibagi dua. Ada yang memuji berani, ada yang menuntut bukti, ada yang marah, karena harapan mereka tidak jadi kenyataan. Tim menyusut dalam garis waktu yang singkat, produser muda pindah ke proyek lain yang lebih terukur. Aku doakan kamu baik, aku harus lari ke jadwal baru, semoga kamu tetap kuat. Editor tetap bertahan, ia menyusun folder arsip dengan nama yang sederhana agar mudah ditemukan saat hati butuh ulang. Kita bisa mulai lagi pelan-pelan, tanpa janji besar, tanpa angka yang mengikat leher, kita buat ruang aman untuk salah. Ia mengangguk dan menuliskan daftar kecil yang tidak menjual, seperti tidur cukup, makan hangat, bicara jujur, dan jalan kaki. Ia juga mengirim pesan pada penonton lama yang menulis thread. Bukan untuk melawan, tetapi untuk menyambung jalan yang putus. Terima kasih sudah jujur. Aku sedang mencoba belajar untuk menjadi manusia lagi, bukan ikon. Aku senang kamu menulis, aku dulu terselamatkan oleh videomu, aku hanya tidak ingin kamu hilang dari dirimu sendiri. Percakapan itu hangat dan pendek, namun efeknya panjang seperti musik latar yang tidak berisik. Ia memulai kanal kecil baru tanpa lencana, ia bercerita tentang hari yang tidak rapi dan tidak memaksa lucu atau hebat. Kadang hanya 2 menit tentang hujan dan sepiring nasi telur, dan itu cukup. Penonton yang tinggal tidak banyak, tetapi mereka kembali karena ingin ikut bernapas, bukan untuk menilai. Editor mengatur ritme unggahan tanpa alarm keras, dan ada sore yang tidak perlu dikejar, ada malam yang bisa diistirahatkan. Kamu mungkin bertanya, di mana tragedinya kalau hidupnya sekarang lebih tenang?
Tragedinya ada di atas panggung yang ia tinggalkan, di kontrak yang batal, di promosi yang padam, dan di gengsi yang jatuh pelan-pelan. Tragedinya juga ada pada rasa kehilangan terhadap diri palsu yang pernah memberinya rasa aman sesaat. Namun di balik itu, ada ulang yang pelan, ada dinding kamar yang lebih sunyi, dan ada wajah yang tidak lagi harus disetrika oleh filter. Ini bukan akhir bahagia dalam bentuk perayaan, ini hanya pintu kecil yang tidak dilihat orang, tetapi cukup lebar untuk seorang manusia lewat. Lahap. Sekarang mari kita kembali ke awal cerita, ke pertanyaan yang kita biarkan menggantung di udara. Jika kamu harus terlihat bahagia agar tidak ditinggalkan, kamu akan sampai pada hari ketika senyummu memerangkap napasmu sendiri. Tidak semua orang mengalaminya di panggung besar, banyak yang mengalaminya di ruang keluarga, di tempat kerja, dan di grup teman. Kamu mungkin berpikir tidak apa-apa sekali dua kali pura-pura kuat, dan itu manusiawi, tetapi hati akan menangis saat pura-pura menjadi kebiasaan yang dibayar mahal. Cerita ini tidak mengajakmu untuk menyerah, cerita ini mengajakmu untuk berhenti di tepi, lalu melihat tali mana yang mencekik leher saat kamu menari. Ada pelajaran yang sederhana, tetapi sering dilupakan karena dunia kita cepat dan bising. Kebahagiaan yang sehat bukan target harian yang harus 100%, kebahagiaan yang sehat adalah ruang untuk gagal tanpa dihukum. Kalau kamu bisa memberi ruang itu kepada diri sendiri, kamu tidak perlu topeng yang melekat seperti lem. Dan kalau kamu bisa memberi ruang itu kepada orang lain, kamu tidak akan memaksa mereka untuk selalu tampil rapi di depanmu. Kamu tidak perlu menunggu panggung runtuh untuk memilih kembali jalan pulang. Kamu bisa mulai dari hal kecil yang tidak menarik perhatian, seperti mematikan notifikasi saat makan, atau menolak satu janji yang membuatmu cemas, atau tidur tanpa kamera di pikiranmu. Kamu mungkin kehilangan sorak-sorai, tetapi kamu akan mendengar suara napasmu sendiri untuk pertama kali setelah sekian lama. Ada bagian yang mungkin ingin kamu dengar lagi, tentang editor yang setia, karena kita semua butuh saksi kecil yang berani jujur. Aku tidak bisa menyelamatkan semua hal, tapi aku bisa tetap ada saat kamu butuh melihat potongan asli dirimu. Kita sering takut pada kebencian orang lain, padahal yang menakutkan adalah kebencian kita pada wajah sendiri saat tidak kuat. Kamu bukan produsen kebahagiaan, kamu manusia yang berhak pada hari yang buruk dan badan yang lelah. Kamu tidak perlu menukar tenang dengan angka, karena angka tidak bisa memelukmu. Sponsormu mungkin pergi, tetapi hidupmu berhak tinggal. Bagi yang menonton dan merasa sendirian, ingat bahwa kamu bukan satu-satunya, dan tidak ada alat ukur yang pantas untuk wajah yang baru bangun. Bagi yang memimpin tim dan takut berkata tidak, ingat bahwa angka bisa kembali, tetapi rasa percaya sulit kembali jika kamu mengorbankan dirimu setiap hari. Bagi yang merasa dikhianati oleh idolanya, ingat bahwa kecewa itu sah. Tetapi mengembalikan seseorang menjadi manusia bisa lebih berguna daripada melemparkannya ke jurang. Aku tahu cerita ini pahit dan ringan pada waktu yang sama, dan hidup memang jarang memberi rasa yang rapi. Kamu datang ke sini untuk hiburan, untuk gosip, untuk rasa penasaran, dan tidak apa selama kita juga pulang dengan pelajaran. Jadi mari kita bungkus pelan-pelan agar kepala tidak berputar saat tidur. Hari ini kita belajar bahwa topeng paling berat adalah topeng yang dibayar mahal, dan keberanian paling sunyi adalah melepasnya tanpa penonton. Kita juga belajar bahwa kata transparansi bisa jadi pintu berisik jika dipakai sebagai iklan, namun bisa jadi lampu kecil kalau dipakai untuk merangkul diri. Di akhir panggung ini, ia tidak menang besar, tetapi ia kembali makan tanpa menghitung kamera, dan itu kemenangan yang tidak butuh sorak. Sekarang aku ingin bicara ke kamu yang masih menatap layar dengan mata yang hangat. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir, kamu sudah memberi waktu yang paling mahal. Kalau kamu suka cara bercerita di sini, tolong tekan suka, langganan, dan tulis komentar yang jujur dan ringan. Kalau kamu ingin mendukung kami, kamu bisa scan kode di sudut kanan bawah, atau pakai tautan di deskripsi untuk berdonasi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang sangat berbeda, dan mungkin kamu menemukan rasa baru di sana.
Sampai di sini dulu, jaga diri, jaga napas, dan jangan paksa senyummu bekerja lembur. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga malam ini kamu tidur tanpa kamera di kepala.